Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang cabang-cabang filsafat. Semoga bisa bermanfaat. Cekidot. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Ardianti dari kelompok 3 dengan NPM 2019 01500106. Halo teman-teman, nama saya Puji Lestari dari kelompok 3 NPM 2019 015 00050. Halo guys, saya dengan Eka Faranova Aulia dengan NPM 2019 015 00096. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Halifa Febriani. Saya dari kelompok 3 dengan nomor NPM 2019 01 5080. Halo guys, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Menurut Plato, 427 sampai 348 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang pilu. Berarti cinta atau keinginan yang karenanya berusaha untuk mencapai yang diinginkan itu. Sedangkan Sophia berarti kebijakan atau hikmah atau kepandaian asli. Me Philo berarti cinta atau keinginan dan karenanya berusaha untuk mencapai yang diinginkan itu. Sedangkan Sophia berarti kebijakan, hikmah atau kepandaian. Menurut Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, ekonomi politik, dan estetika. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat secara harfiah atau etimologi. Filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang merupakan kata majemuk dari philia dan sophia. Philo berarti cinta atau keinginan, dan karenanya berusaha untuk mencapai yang diinginkan itu. Sedangkan Sophia berarti kebijakan, hikmah, atau kepandaian. Filsafat pendidikan bukanlah filsafat umum atau filsafat murni, tetapi filsafat khusus atau filsafat terapan. Apabila dilihat dari sudut karakteristik objeknya, filsafat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, filsafat umum atau filsafat murni, dan yang kedua, filsafat khusus atau filsafat terapan. Filsafat umum mempunyai objek. 1. Hakikat kenyataan segala sesuatu atau metafisika yang termasuk di dalamnya hakikat kenyataan secara keseluruhan atau ontologi. Kenyataan tentang alam atau kosmos atau kosmologi, kenyataan tentang manusia atau humanologi, dan kenyataan tentang Tuhan atau teologi. 2. Hakikat mengetahui kenyataan atau epistemologi. Dan yang ketiga, hakikat menyusun kesimpulan dan pengetahuan tentang kenyataan atau logika, dan hakikat menilai kenyataan atau aksiologi, antara lain tentang hakikat nilai yang berhubungan dengan baik dan jahat atau etika, serta nilai yang berhubungan dengan indah dan buruk atau estetika. Selanjutnya, pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu menurut beberapa ahli. 1. Menurut Louis Whitebeck, memberi pengertian bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. 2. Menurut Connie Semiawan, menyatakan bahwa filsafat ilmu pada dasarnya adalah ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, science of sciences, yang kedudukannya di atas ilmu lainnya. Sedangkan ilmu dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu A. Filsafat ilmu dalam arti luas, menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah, seperti tata susila yang menjadi pegangan penyelenggaraan ilmu. B. Filsafat ilmu dalam arti sempit, menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Objek kajian filsafat ilmu. Pada dasarnya, setiap ilmu mempunyai dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut seperti pendekatan, induktif, dan deduktif. Objek material filsafat adalah segala yang ada, baik mencakup ada yang tampak maupun yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Dilihat dari objek material atau lapangan, filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita, sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Sedangkan kalau dilihat dari objek formal atau sudut pandang, filsafat itu bersifat non-fragmentaris, karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada di secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Lalu filsafat ilmu pada prinsipnya memiliki dua objek substantif dan dua objek instrumentatif, yaitu yang pertama objek substantif yang terdiri dari dua hal, yaitu fakta atau kenyataan, yaitu empiris yang dapat dihayati oleh manusia. Dalam memahami fakta kenyataan ini ada beberapa aliran filsafat yang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya adalah positivisme. Ia hanya mengakui penghayatan yang empirik dan sensual sesuatu sebagai fakta apabila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan yang sensual lainnya. Kebenaran. Positivisme, benar substantif menjadi identik dengan benar faktual sesuatu dengan empiris sensual. Kebenaran positivistik didasarkan oleh ketemukannya frekuensi tinggi atau variasi besar. Bagi positivisme, sesuatu itu benar apabila ada korespondensi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Yang kedua, ada objek instrumentatif yang terdiri dari dua hal. A. Konfirmasi. Fungsi ilmu adalah untuk menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi dengan menggunakan landasan asumsi, postulat, atau aksioma yang sudah dipastikan benar. Lalu yang B, logika inferensi. Studi logika adalah studi tentang tipe-tipe tata pikir. Pada mulanya, logika dibangun oleh Aristoteles dengan mengetengahkan tiga prinsip atau hukum pemikiran. Tujuan mempelajari filsafat ilmu. Cabang filsafat yang membahas masalah ilmu adalah filsafat ilmu. Tujuannya mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Fungsi dan arah filsafat ilmu.
Fungsi filsafat ilmu adalah didasarkan pada pengertian filsafat sebagai suatu integrasi atau pengintegrasi sehingga dapat melakukan fungsi integrasi ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan praktis, filsafat memang abstrak, namun tidak berarti filsafat sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Filsafat ilmu menggiring manusia ke pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. Kemudian, filsafat itu juga menuntut manusia ke tindakan dan perbuatan yang konkret berdasarkan pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. B. Filsafat ilmu membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. C. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan. Arah filsafat ilmu. Arah-arah filsafat ilmu sangat berkaitan erat, bahkan dapat dikatakan terpusat pada konsep tentang manusia. Oleh karena itu, arah filsafat ilmu secara potensial turut mendorong berkembangnya pemikiran tentang hakikat manusia sehingga menghasilkan perbaikan-perbaikan validitas dan signifikasi konsep filsafat ilmu. Kita akan membahas tentang filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan adalah filsafat yang khususnya adalah cabang dari filsafat pengetahuan atau epistemologi yang secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif mempelajari tentang hakikat ilmu pendidikan. Apabila dilihat secara lebih mendalam, yaitu karena filsafat ilmu pendidikan termasuk cabang dari filsafat, maka dapat dikemukakan bahwa dasar-dasar berpikir dalam melakukan perenungan filsafat ilmu pendidikan harus mengacu pada dasar-dasar filsafat yang utama, yaitu dasar metafisika, ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. Dalam bidang ilmu pendidikan, dasar metafisika yang terkait dengan objek ilmu pendidikan dapat ditemui dalam keberadaan aliran-aliran besar dalam ilmu pendidikan. Dasar epistemologi, ilmu atau dasar filsafat pengetahuan. Ilmu berarti bahwa suatu ilmu harus memiliki kriteria dasar bagi penentuan suatu pengetahuan dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Dasar aksiologi, ilmu berarti bahwa ilmu harus dapat menetapkan kriteria yang seharusnya ada tentang hubungan antara ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam ilmu pendidikan, dasar aksiologi terkait dengan penerapan prinsip etika dan estetika dalam penelitian dan praktek ilmu pendidikan. Hakikat ilmu pendidikan. Yang pertama, pengertian ilmu. Sebelum sampai pada pengertian ilmu pendidikan, maka perlu dideskripsikan terlebih dahulu tentang pengertian ilmu. Menurut Mark Zig dan kawan-kawan tahun 2005 mengemukakan definisi ilmu sebagai suatu pendekatan metodologis dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, syarat-syarat ilmu. Menurut Georgi tahun 1995 menjelaskan bahwa tidak semua ragam pengetahuan dapat diklasifikasikan sebagai pengetahuan ilmiah. Suatu jenis pengetahuan dapat memiliki status sebagai pengetahuan ilmiah karena memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu adalah bahwa pengetahuan itu harus bersifat sistematis, metodis, kritis, dan universal. Dan yang ketiga, pengertian ilmu pendidikan. Pendidikan adalah ilmu tentang sistem transformasi cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku dari generasi tua hingga kepada generasi muda dalam suatu komunitas. Dan yang keempat, objek kajian ilmu pendidikan. Ilmu adalah studi yang bersifat sistematis dan intersubjektif tentang suatu fenomena yang memiliki tata aturan tersendiri. Dan selanjutnya kita membahas tentang filsafat bidang khusus kehidupan. Filsafat yaitu aktivitas berpikir yang berusaha mencari, menyelesaikan,
atau mencocokkan hingga menemukan suatu kebenaran. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, secara etimologis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani dan sophia yang artinya cinta kebijaksanaan. Sedangkan yang kedua, secara esensial, filsafat adalah cara berpikir. Konsep sosionil rasional, radikal komprehensif, yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan kebenaran yang esensial. Dan yang ketiga, filsafat ditinjau dari tugas dan gunanya secara teoritis. Filsafat itu adalah memberikan penerangan secara menyeluruh dan radikal sehingga sampai pada kenyataan terakhir. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sistematika filsafat. Pembelajaran filsafat terdapat sebuah sistematika filsafat yang berasal dari dua kata, yaitu sistematika yang artinya struktur, sedangkan filsafat sendiri artinya mencari atau mengkaji ilmu sedalam-dalamnya. Dari keterangan tersebut, arti dari sistematika filsafat ialah sebuah uraian yang menyangkut seluruh permasalahan tentang filsafat secara sistematis. Dalam pembelajaran, sistematika filsafat mempunyai suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan yang pertama kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu onto, yang artinya suatu yang benar-benar ada. Sedangkan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi, arti dari ontologi ialah ilmu atau teori tentang sesuatu atau keberadaan sesuatu yang benar-benar ada pada sesungguhnya. Pada artinya, inti dari ontologi itu sendiri mempelajari hakikat dari suatu dibalik alasan sesuatu itu sendiri. Yang kedua, kita bahas epistemologi. Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan, mengandai pengandaian dasar-dasarnya serta pertanggungjawabannya atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan metode diantaranya 1. Metode deduktif, 2. Metode positivisme, 3. Metode kontemplatis, dan yang terakhir metode dialektis. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yang berarti aksio, nilai, logos, yaitu teori. Jadi, aksiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang nilai. Yang dimaksud ilmu yang mempelajari tentang nilai yaitu di mana manusia mempunyai daya nilai terhadap sesuatu apa yang dinilai. Dalam aspek ilmu aksiologi, filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi sendiri mempunyai cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia yaitu estetika dan estetik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.